Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah melalui online. Saya percaya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau mencari Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas perkenanan Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu, sekalipun itu melalui ibadah live streaming, melalui online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Bahkan Kau berkati Tuhan umat-Mu yang menikmati hadirat-Mu. Biarlah kasih dan setia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Mari siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar hati dan pikiran kami fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kuasa dari si jahat dalam bentuk apapun itu yang ingin mengganggu konsentrasi fokus kami sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pikiran kami adalah diperbaharui dengan pikiran dari Kristus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan dan setiap percaya kepadanya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Yesus baik. Haleluya. Mari
Yes.
syukurku, ku akan memuji dan tinggikan nama-Mu selalu. Mari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Memuji dan tinggikan nama-Mu selalu. Mari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru. Dan ini hanya hidup yang baru. Dan ini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Yang percaya sama-sama dengan saya. Saudara bisa lebih kuat. Mari dengan iman selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pondasian. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dapat mencari buatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesediaanku besar di dalam-Mu. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pondasian. Karena Dia yang bekerja, kami percaya Tuhan. Kami tak takut. Amin. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat mencari buatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesediaanmu besar. Semuanya. Lebih dasar lagi bersorak buat Yesus. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai Tuhanku. Bila kau di sisi kami, amin. Lebih dasar lagi, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut?
Puji Tuhan, saudara. Lama kita tidak ketemu, saudara. Ya, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan Yesus, kita boleh ketemu lagi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik, Tuhan yang mencintai kami, selalu memberikan perlindungan, pemeliharaan yang luar biasa. Kami diberkati, ditolong Tuhan dalam segala hal. Dalam kondisi pandemi sekalipun, Engkau tetap hadir, Engkau tetap setia, karena Engkau Tuhan yang Immanuel, yang memberkati kami semua dan kemurahan dan kebaikan-Mu. Sore ini, siang ini kami dengar firman-Mu, sampaikan isi hati dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap buka hati, terima kebenaran-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, bulan ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema Tuhan sumber kreativitas, saudara. Ya, kita buka firman Tuhannya Yeremia 10 ayat ke-12. Dialah yang telah menjadikan bumi dengan kuasanya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan pengertiannya. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya dalam Amplifier terjemahan Yeremia 10 ayat 12. God made the earth by His power, and He established the world by His wisdom, and by His understanding and skill He has stretched out the heaven. Saudara, di sini kita lihat, ayat ini beritahu kita Tuhan itu maha kreatif. Ya, Tuhan itu maha luar biasa menciptakan langit dan bumi, itu bukan hanya dengan kuasa. Kita berpikir Tuhan itu maha kuasa. Ya, Dia omnipoten, Dia omnipresent, Dia maha hadir, Dia omniscience, Dia maha tahu. Tapi sebenarnya Tuhan juga, ya, omnikreatif, maha kreatif. Jadi Tuhan juga ada satu gelar baru, omni kreatif. Jadi Dia sangat kreatif. Jadi Dia waktu menciptakan langit dan bumi, Dia dikatakan dengan powernya, kuasanya, dengan wisdomnya, kebijaksanaannya, dengan pengertiannya, dengan knowledge-nya, dan dengan keahlian, skill. Jadi Tuhan ingin kita, anak-anaknya juga, sama dengan Tuhan. Hidup ini penuh dengan kreativitas, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan skill, keahlian. Jadi hidup ini bukan asal-asal saja, beriman saya cukup. Tapi Tuhan memberitahu kita waktu Dia menciptakan langit dan bumi, Dia begitu penuh kuasa, tapi Dia juga penuh dengan kreativitas, Dia juga penuh dengan hikmat, Dia penuh juga dengan skill, keahlian, dan Dia penuh dengan knowledge, saudara, pengetahuan. Atau begitu luar biasanya Tuhan kita. Karena itu mari saudara kita lihat, kemahkuasaan Tuhan, kreativitas Tuhan itu dalam ciptaan Tuhan, itu sangat indah dan luar biasa. Sudah lihat foto itu, tadi pemandangan begitu indah, sangat luar biasa. Ada laut, ada yang hijau, ada yang kuning. Kemudian bukan hanya alam semesta yang Tuhan ciptakan. Karena Mazmur berkata, Tuhan berbicara melalui alam semesta, menciptakan kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Dan bukannya alam semesta, tapi ciptaan Tuhan, hewan-hewan, sudah lihat, yang begitu banyak Tuhan ciptakan, hewan begitu banyak jenisnya. Dan begitu indah, saudara, itu burung, nuri, yang kepalanya hitam, bulunya merah. Ada lagi, saudara boleh lihat, yang lain itu ikan. Ya, di sebelah kanannya ada ikan, ada udang, ikannya ada kuning, ada biru, kayak ikan batu, terus ada katang hijau, ada ular, ada buaya, ada gajah, dan sebagainya. Jadi Tuhan menciptakan begitu luar biasa, cara mereka menghasilkan turunan juga dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Dan bukan hanya itu, ciptaan Tuhan begitu kreatif. Tuhan lihat, saudara lihat lagi, Tuhan ciptakan tumbuhan. Tumbuhan itu saudara lihat, itu begitu aneh, warnanya kuning, hijau, bentuknya seperti pot gitu, saudara. Ada yang seperti bulu-bulu ya. Itu terus ada yang tinggi seperti yang saudara ke Singapura. Saudara kan lihat di situ ada bangunan tinggi itu kayak tumbuhan gitu, saudara. Itu mirip pohon itu, saudara lihat. Jadi Tuhan menciptakan begitu luar biasa. Dan bukannya itu, kalau saudara pergi ke Pantai Losari atau ke pantai di mana saja, di Palopo atau di mana, saudara kan lihat pemandangan yang indah. Waktu matahari mau tenggelam, sunset, saudara lihat itu, saudara, lihat itu foto itu, saudara, begitu indahnya. Matahari yang kuning merah, membuat laut itu seperti merah, langit merah, awan-awan yang biru itu, yang gelap itu menjadi kuning, itu sangat pemandangan yang sangat indah. Dan itu tidak mampu dilukis oleh manusia, itu hanya mampu dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak puas cuma ciptaan saja alam semesta, tumbuhan, binatang, tapi Tuhan menciptakan makhluk yang paling agung dan mulia. Yaitu siapa dia? Saudara lihat, teng-teng-teng, itu dua orang ini saudara lihat.
Yaitu 2 orang dengan gaya begitu di depan Burger King. Ini di Meksiko, karena ini lagi pandemi, jadi social distancing. Jadi mereka social distancing punya topinya besar banget. Jadi sudah ada 1 meter lebih, sudah lihat kan? Sambil Burger King dengan topi yang besar, mereka begitu pandai dengan kreativitasnya menciptakan topi untuk social distancing. Mungkin di Makassar kalau pakai topi begini semua ya bagus ya, supaya social distancing terjadi. Oke. Dan itu luar biasa, sudah lihat dah. Jadi saudara berkata dalam Kejadian 1 ayat 26 firman berkata, lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, atau dalam gambar kita, atau image kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu sebagai ciptaan yang menurut gambarnya, menurut pribadi Tuhan, menurut image Tuhan. Supaya apa? Manusia itu menjadi makhluk yang mulia dan makhluk yang penuh kreativitas. Karena Tuhan menciptakan demikian. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan saudara lihat definisi dari kata kreativitas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Dengan kata lain, upaya manusia mewujudkan ide, konsep yang baru menjadi sesuatu kenyataan atau realita untuk membantu manusia memecahkan masalah kehidupan. Itulah kreativitas. Sudah lihat, ada satu contoh saya akan beri kepada saudara, itu tentang Starbucks. Di mana Starbucks, saudara, membuat satu ide kreativitas yang luar biasa. Itu mereka membangun satu gerai yang paling besar di dunia, yang ada di Shanghai, yang inovatif, dengan luasnya 2.900 meter persegi. Itu satu bangunan yang paling besar. Ada satu warung kopi yang paling besar, hampir 3.000 meter, saudara. Dan saudara boleh lihat videonya, saudara. Tolong mari kita nonton videonya sebentar. Mari saudara lihat. When it comes to Starbucks, China is no different than the US. It's everywhere. In fact, with a store opening every 15 hours, China is the fastest growing market for Starbucks. But for its newest location here in Shanghai, Starbucks wanted something more than just ubiquity. The Seattle Cafe turned global brand has delivered something bigger and better this time with help from Alibaba. At 30,000 square feet, this is the biggest Starbucks in the world. It comprises 2 floors and it will put as many as 400 employees to work. This is only the second Starbucks Reserve Roastery after Seattle, but it's the first to offer fully immersive digital experiences developed in collaboration with Alibaba Group. Alibaba combined its mobile Taobao app with augmented reality technology to create a new retail experience for Starbucks customers. In fact, this new Starbucks is such a big deal that Starbucks Executive Chairman Howard Schultz flew in from Seattle to give Alibaba's Jack Ma a tour before the official opening. Our China team felt very strongly that core competency and the engineering capability of Alibaba was significantly better than any other company we could have partnered with. And what we wanted to achieve here was not only opening a retail experience unlike any in the world, not only a coffee store, but a retail experience that would take the customer in a multi-sensory experience, including leveraging people's mobile device. Here's how it works. Visitors use the mobile Taobao app to scan different parts of the store as a way to engage with the AR features. Then the app delivers fun visuals, information about products, even how the roasting process works to their phones. For example, let's watch the roasting process in augmented reality. Fresh beans are stored in these silos, and then they drop down here to the roaster. Once the roasting is finished, they move to this cooling machine. Then they move to this giant 2-story storage tank at the heart of the store. The beans stay there for 8 days, which is when they reach their peak taste. And then they get distributed through these tubes to the different coffee bars in the store. There's a lot more to discover at this Starbucks with my mobile Taobao app. I can also scan these coffee silos to find out what kind of beans they're serving, or this steampunk machine to see what it does.
Each step of the way, customers unlock a virtual badge, and once all the badges are earned, they receive a custom roastery filter to commemorate the moment and share on social media. The Shanghai Roastery also gets a boost from Alibaba's location-based technology. Tmall knows when one of its app users enters the store, and it brings up a special page that offers fun features, such as a map of the store or a menu of the different coffees available. And if they want, customers can even book curated tours and coffee tastings too through Tmall. The Starbucks Shanghai Roastery was designed to wow China's increasingly sophisticated, tech-enabled shoppers who have come to expect world-class products and experiences. Nobody think you can sell coffee like this, right? Nobody can imagine. And this is the company always try to transform. I feel so proud for Starbucks, and Alibaba is honored, really honored to work with you. Thank you very much. Thank you, Jack. Saudara lihat di video tadi, begitu besar gerainya, begitu luar biasa, dan dengan teknologinya apa? AR, Augmented Reality. Jadi memberikan pengalaman nyata dan interaktif kepada customer atau pelanggan melalui smartphone mereka. Jadi HP kita, itu bisa kita waktu datang di Starbucks itu kita sorot saja akan menceritakan gimana pembuatan kopinya dengan pengalaman-pengalaman di HP kita. Jadi memberikan realita, itu teknologi yang sudah cukup lama, tapi itu pengetahuan manusia yang begitu kreatif, menciptakan teknologi. HP kita bisa memberitahu kita tentang keberadaan, gimana kopi itu dibuat, gimana roasternya, gimana penggilingan sebagainya, itu sangat luar biasa. Dan kita lihat saudara, kita akan belajar sore ini ada 3 esensi yang penting tentang kreativitas Tuhan untuk kita manusia. Mari kita lihat saudara, poin pertama. Tuhan memberikan ide baru yang kreatif kepada kita manusia. Tuhan selalu menciptakan hal yang baru. Kita lihat firman Tuhan, Wahyu 21 ayat 5. Dia yang duduk di atas tahta itu, Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Dan ia berkata pada tuliskanlah sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Tuhan selalu Tuhan yang selalu kreatif, menciptakan hal yang baru, saudara. Anak-anak muda, engkau selalu bosan dengan lama, tapi Tuhan selalu menciptakan hal yang baru. Tuhan berkata ide-ide baru kepada manusia, supaya mereka selalu menjadikan hal yang baru. Saudara lihat, firman Tuhan lain berkata juga, Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi, besar setia. Jadi rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan banyak cara-cara Tuhan melayani itu sangat aneh. Kita lihat Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Yesus Tuhan yang pertama memberi satu pelayanan yang ajaib, apa? Berjalan di atas air, saudara. Jadi Yesus berjalan di atas air, itu satu pelayanan yang begitu kreatif. Ya Tuhan kerjakan, bukan cuma itu. Tuhan juga membuat pelayanan kreatif, apa? Yunus yang kepala batu, suka memberontak, dibawa Tuhan untuk taat sama Tuhan, masuk di perut ikan. Saudara lihat di foto itu, di video itu, gambar itu, kemudian dibawa pergi ke Nineve. Bukannya itu, Tuhan memberi mujizat, membuat 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 pria, ditambah anak-anak dan perempuan. Jadi Tuhan sangat ajaib dengan kreativitas yang baru, yang Tuhan buat semua. Dan ini seperti yang kita dikatakan kita ciptaan baru dalam Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, engkau dan saya ciptaan baru Yesus Kristus. Kalau kau ciptaan baru Kristus Yesus, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan penuh dengan kreativitas Tuhan. Kita harus punya imajinasi, mimpi-mimpi yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kita semua berkata bahwa Tuhan, aku adalah orang yang kreativitas, orang kreatif, yang akan menciptakan banyak hal yang baru bersama Tuhan. Karena engkau selalu memberikan ide yang baru, inspirasi yang baru setiap pagi, rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu baru buat kami. Selama kami luar biasa, karena kalau setiap orang yang sudah jadi ciptaan baru Yesus Kristus, dikatakan oleh Galati, dia adalah milik Yesus. Kalau dia milik Yesus, maka dia adalah orang-orang yang berhak terima segala warisan yang Yesus janjikan buat kami semua. Dan kami anak-Mu, dan siap terima semua warisan yang terbaik. Itu selalu Tuhan selalu berikan kita ide baru. Karena itu mari kita harus berani bermimpi, berani kreatif melakukan yang terbaik. Saudara lihat ada satu pepatah dari Neil Monroe berkata ini, failure is not the absence of the success. Failure is the
neglect of trying, saudara. Jadi kegagalan itu bukan karena tidak adanya sukses, tapi kegagalan terjadi karena kamu tidak berani mencoba. Itu saudara, engkau tahu Tuhan selalu ingin memberikan engkau ide yang baru, sesuatu yang baru every day. You must every day try do the best, think the new thing in the Lord. Selalu berpikir yang baik, selalu berpikir yang baru bersama Tuhan. Tuhan ingin engkau mengalami hidup yang amazing, hidup yang luar biasa, yang diberkati. Itu poin pertama, saudara. Poin kedua, saudara lihat, Tuhan memberikan kreativitas kita untuk mengelola hidup ini. Saudara tahu, hidup ini ada tanggung jawab kita. Seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia bukannya cuma dengan power, bukan hanya dengan iman, tapi Tuhan memberikan apa? Wisdom. Ada wisdom, ada knowledge, ada skillful atau keahlian. Nah, saudara lihat, firman Tuhan dalam Kejadian 2:15 berkata, kemudian Yahweh oleh mengambil manusia itu, menempatkan di Taman Eden, untuk apa? Mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi ada tugas yang Tuhan ciptakan manusia, diberikan kreativitas menurut gambar peta Tuhan, supaya apa? Engkau mengerjakan taman, mengelola taman itu, dan memeliharanya. Sekarang tugasmu dan tugasku sebagai anak Tuhan, Tuhan beri kita ide kreatif apa? Untuk mengelola hidup kita. Hidup ini perlu dikelola, hidup ini perlu diatur dengan bijak, supaya hidupmu berhasil. Bukan hanya kita beriman saja cukup, tapi Tuhan mengajar kita untuk belajar Dia dengan kreativitas Tuhan. Ide-ide Tuhan untuk mengelola hidup ini sukses. Sudah lihat firman Tuhan beritahu kita, Efesus 5, ayat 15, bahwa hidup ini harus dikelola. Saudara perhatikan. Baca itu saudara bersama, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Jadi diperhatikan cara hidup kita, cara mengelola hidup kita. Dikatakan ini, manfaatkanlah 16 waktumu, karena hari ini adalah jahat. Jadi kelola hidupmu dengan menggunakan waktu dengan bijaksana, kan? Nah, terus ada satu berkata, seorang pemimpin yang terkenal, John Maxwell, yang sangat terkenal tentang leadership. Dia berkata, leadership become great, pemimpin yang besar, not because of the power. Jadi bukan karena kekuasaan mereka, but because of their ability to empower others. Jadi orang jadi besar, pemimpin yang hebat, ada pemimpin yang bukan karena kuasanya, tapi pemimpin karena kemampuannya untuk memanage, mengelola, memotivasi orang lain, empower, membangun orang lain, memberkati orang lain. Jadi inilah kunci hidup kita berhasil. Banyak anak Tuhan gagal. Kenapa? Karena mereka tidak kelola rumah tangga dengan baik. Mereka terlalu sibuk, tapi sibuk yang tidak menghasilkan. Ya, kesibukan tidak menentukan efektivitas. Tapi saudara, langkah-langkah yang dikelola dengan baik, yang mencapai sasaran yang tepat, itu menentukan efektivitas dalam hidup kita. Contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan yang sangat sempurna. Dia selalu tahu menggunakan waktu dengan prioritas yang terpenting. Saudara, kalau engkau mau berhasil, tentukan prioritas hidupmu. Yesus beri teladan dalam Markus 1 ayat 35. Pada pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sepi untuk berdoa di sana. Jadi Yesus tahu yang paling penting dalam hidup ini adalah membangun hubungan setiap pagi dengan Bapa di surga. Karena dari Bapa lah dia akan mendapat ide-ide baru, dari Bapa dia dapat kreatif baru, dia dapat tuntunan baru, dari Bapa dia kemudian berhasil, sehingga dia tahu gimana menjadikan hidup ini mengatur dengan baik, mengelola dengan prioritas yang terpenting. Saya sudah lihat, jadi utamakan Tuhan dengan prioritas hidupmu. Utamakan kerjamu dengan prioritas. Untuk punya prioritas, buatlah satu planning. Tanpa engkau punya planning, engkau tidak akan bisa dapat mencapai hasil yang maksimal. Planning hari ini, planning mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan itu perlu disertai dengan mimpi, visi. Apa visimu? Apa tujuan hidupmu? Apakah engkau menjadi seorang yang sukses dalam pekerjaanmu? Apakah engkau menjadi sukses dalam rumah tanggamu? Itu perlu disertai dengan planning. Dan perlu disertai dengan tindakan yang harus dilakukan dengan prioritas yang benar. Mengelola hidup, itu yang pertama. Dan prioritas yang kedua, Yesus juga dalam pelayanan lihat tentang Sakeus. Namun Sakeus, Lukas 19 ayat 8 berkata ini, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika aku telah mengambil milik siapapun,
dengan memerasnya, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bayangkan. Orang ini baru bertobat, tapi karena pelayanan Yesus yang begitu efektif, begitu kreatif, si Sakyus ini langsung berubah. Hasil pelayanan Yesus itu berubah. Sakyusnya berubah. Langsung berkata, Tuhan, aku memberi hartaku setengah kepada orang yang susah. Dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat orang yang kuperas. Bayangkan, jadi begitu bagusnya Tuhan mengelola hidup ini, sehingga orang-orang yang ikut pelayanan Yesus itu begitu berubah, hasilnya efektif. Ada satu teori Pareto, sudah tahu. Teori Pareto beritahu kita, kerjakan 20% hal-hal yang paling penting dalam hidupmu untuk menghasilkan 80% hasilnya. Jadi jangan kerjakan 80% pekerjaan yang efeknya cuma 20%. Dan terbalik, saudara. Banyak orang sibuk tidak tahu kelola hidup yang baik. Akhirnya tidak efektif. Tuhan, kenapa ini waktu cepat berlalu? Aku kurang waktu, kurang ini. Karena kamu tidak tahu mengelola hidupmu. Tidak tahu mendelegasikan, tidak tahu mana yang penting. Dan tidak tahu mana yang benar-benar harus kau kerjakan. Mana jadi orang lain. Makanya dikatakan oleh satu hamba Tuhan, itu Miles Monroe berkata, the greatest tragedy in the life is not death. Jadi tragedi yang terbesar hidup ini bukan kematian, tetapi but life without a purpose. Jadi tragedi terbesar hidup ini adalah hidup tanpa tujuan, hidup tanpa rencana, hidup tanpa pengaturan. Itu sudah mari. Jadi orang hidupmu harus diatur, direncanakan dengan baik. Tuhan ingin kau mengatur hidupmu dengan baik. Begitu tahu cara mengatur dengan prioritas yang baik, hasil yang efektif, mendelegasikan orang, membangun orang, men-empower orang. Itu yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, saudara lihat, ketiga esensi kreativitasnya, Tuhan memberikan kreativitas supaya kita berhasil dan berkemenangan. Saya tahu semua orang ingin berhasil, semua orang ingin berkemenangan. Amin, saudara? Pasti ya saudara ingin berkemenangan, pasti ingin sukses. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Engkau dan saya diberkati, engkau saya berhasil dan sukses. Itu setiap bangun pagi mimpilah, Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang kukerjakan tanganku, itu berhasil janji firman-Mu. Rumah tanggaku bahagia, pekerjaanku berhasil. Anak-anakku luar biasa, masa depan baik. Karena firman berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, sudah opa-opa, sudah kakek-kakek. Tapi anak cucuku, anak cucu orang benar, tidak pernah minta-minta. Tapi selalu jadi berkat buat orang banyak. Saudara lihat, itu janji Tuhan bahwa engkau ingin berhasil. Dan Tuhan beritahu kita dalam Kejadian 1:26, demikian. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadi manusia dalam citra rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan laut, atas burung di udara, ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara lihat, tujuan dari ayat ini, saudara, Tuhan menciptakan kita dengan menurut gambar Tuhan, apa? Supaya kita berkuasa, supaya kita berkemenangan, supaya kita hidupnya berhasil. Jadi Tuhan ciptakan kita ini untuk berkuasa, untuk berkemenangan. Nah, kita lihat contoh kreativitas yang lain, di mana Tuhan berikan kita hidup keberkemenangan. Kita cerita tentang Ishak. Saudara tahu Ishak? Ishak hidup dalam kondisi yang sama dengan kita hari ini. Pandemi, ekonomi turun, ya, semua pada susah. Tapi dia tidak dapat corona, saudara. Dia cuma dapat apa? Kekeringan. Jadi dikatakan bahwa pada waktu itu mereka alami kekeringan. Masak yang susah. Dalam kondisi yang susah itu, di Kejadian 26, baca demikian saudara. Ayat 1 saudara akan baca bahwa itu adalah terjadi masa kelaparan. Dan ayat 2 berkata, dan Ishak menabur di tanah itu dalam tahun itu juga, di tempat yang kering, di tahun yang tidak ada hujan, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yahweh atau Tuhan memberkatinya. Saudara lihat, ini langkah berani, langkah iman, tapi dengan kreativitas yang luar biasa. Jadi saudara lihat, pada waktu hidupmu dalam susah, berdoa, tanya Tuhan, apa yang saya buat? Tuhan akan beri petunjuk sama kamu, Tuhan akan beri jalan keluar, Tuhan akan membimbing kita untuk membawa kemenangan. Saya tahu dan percaya, jemaat, hari ini engkau juga akan alami hal yang sama. Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan memberikan ide kreativitas, membuka engkau diberkati, berkemenangan dalam pandemi ini. Engkau akan melihat bahwa Tuhanmu hebat, memberkati kita lebih. Seperti yang kami alami, kemurahan Tuhan, kami alami mujizat. Bisnis kami bukan nurun, tapi bisnis kami makin meningkat. Kenapa? Itu anugerah bukan kami, hanya karena Yesus Tuhan yang hebat, yang sangat luar biasa. Jadi pada waktu bencana kelaparan, Ishak
bertindak dengan kreativitas dan iman untuk menabur. Dan saudara tahu hasilnya 100 kali. Karena Tuhan memberkati dia. Sama, saudara juga kan diberkati Tuhan. Dan saudara mari bertindak dengan kreativitas Tuhan, karena Tuhan berikan engkau ciptaan yang luar biasa, supaya engkau bertindak dengan kreativitas untuk mengalami hasil 100 kali lipat. Kita lihat selanjutnya saudara. Yohanes 19 juga 30, Yesus sendiri membuat satu langkah yang sangat luar biasa. Kenapa? Langkah di mana dia mati, seolah dia kalah, tapi sesungguhnya dia menang. Dia memberikan satu kemenangan yang paling besar, yang tidak pernah terjadi di semesta alam dan selama-lamanya. Saudara lihat, baca Yohanes 19, 30, segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, ia berkata, tetelestai, sudah selesai, finish. Lalu ia nunduk kepalanya dan menyerahkan rohnya. Saudara tahu, Yesus mati, orang, oh Yesus gagal, kalah, is dead. Saudara tahu, kematian Yesus itulah adalah rahasia, kunci kreativitas Tuhan untuk mengalahkan si iblis, mengalahkan dosa, maka ketidakmampuan daging kita, dikatakan Roma 8, karena kita tidak mampu menyelesaikan masalah dosa, karena daging, maka Tuhan telah memberikan Yesus untuk mati di salib, supaya kematiannya menghapus semua dosamu, oleh kebangkitannya ia membenarkan engkau. Engkau diselamatkan karena kasih karunia. Engkau jangan tinggal percaya Yesus, aku percaya engkau diampuni, engkau dibenarkan, terima kebenaran Yesus, engkau dianugerah Yesus, dan engkau terima semua terbaik. Saudara lihat, sampai firman Tuhan tulis dalam 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8, akan tetapi kami memberitakan hikmat Tuhan, atau Elohim yang tersembunyi dan rahasia. Ini kata Paulus, yang telah ditetapkan Elohim bagi kemuliaan kita sebelum permulaan zaman. Jadi ada satu rahasia yang Tuhan berikan kepada Paulus, ya, yang luar biasa. Kami beritakan tersembunyi, yang rahasia, yang sudah Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah sampaikan, ya, untuk kemuliaan kita, anak-anaknya, pada hari zaman. Apa itu saudara? Ini ayat yang selanjutnya. Ayat 8, tidak satu pun penguasa zaman ini yang mengetahui hikmat itu. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan yang mulia. Bayangkan, jadi iblis terkecoh. Dia pikir dengan Yesus yang ada di bumi ini mengganggu, membuat orang banyak percaya pada dia. Hanya iblis memakai para pimpinan-pimpinan orang Yahudi, para orang Farisi, ya, imam-imam besar untuk membunuh Yesus. Tapi mereka tidak tahu. Itulah rencana Tuhan yang hebat, yang sangat ajaib, sehingga orang-orang bisa diselamatkan. Karena korban Yesus, engkau dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Engkau mengalami anugerah, kemenangan. Itu Yesus kerjakan sangat luar biasa. Ya, saudara lihat, semua karena anugerah saudara, bukan karena kita. Ya, kita lihat kesimpulannya saudara, Tuhan Yesus adalah sumber kreativitas. Dia menciptakan bumi dengan kuasanya, dengan kebijaksanaannya, pengertiannya dengan keahlian. Sudah tadi dalam Yeremia tadi yang pertama. Jadi saya sudah mengerti, saya ulang sekali kesimpulannya. Tuhan pencipta bukan hanya maha kuasa, tapi dia maha kreatif, maha bijaksana. Jadi dia ingin kita anak-anaknya bukan hanya beriman, tapi anaknya harus pakai hikmat, pakai kreativitas yang Tuhan berikan buat kita untuk mengelola dengan luar biasa. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar atau citra keserupaan dengan Tuhan yang penuh dengan kreativitas. Ya. Kemudian terakhir, kita punya 3 esensi untuk kita. Jadi kreativitas itu ada manfaat pertama, Tuhan berikan kita ide baru yang kreatif. Tuhan yang selalu, jadi engkau harus berkata pada dirimu sendiri, aku orang yang selalu dapat ide yang baru dari Tuhan. Aku orang kreatif karena aku diciptakan ajaib, luar biasa dan dahsyat. Yang kedua, kreativitas itu Tuhan berikan kita untuk apa? Untuk kita mengelola hidup ini dengan bijaksana. Ciptakan kreativitas seperti Starbucks dengan Alibaba, saudara. Kamu buat sesuatu yang terobosan. Pada waktu itu, orang pada susah, Pizza Hut kesulitan, tetapi Starbucks membuat terobosan. Kenapa? Ide yang baru. Sama, Tuhan ingin memperkokoh ide yang baru untuk mengelola hidupmu. Kelolalah hidupmu dengan ide-ide yang baru Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin supaya kita dapat kreativitas, supaya apa? Supaya kita berhasil dalam hidup ini dan berkemenangan. Supaya engkau diberkati, engkau sukses, engkau memberkati banyak orang. Terima kasih banyak saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba selesai dengan firman-Mu, tapi hamba percaya Engkau Roh Kudus yang baik. Bapa yang mencintai kami, ya Bapa telah mencipta kami dengan sangat luar biasa, memberi kami segerupa dengan Engkau, segambar dengan Engkau, secitra dengan Engkau, penuh dengan kreativitas, penuh dengan kemampuan dengan Engkau,
penuh kemenangan dari Engkau. So kami bersyukur Tuhan, bahwa firman mengajar kami Tuhan, supaya kami harus hidup dalam ide-ide yang baru. Kami hidup Tuhan, kiala bara dengan kasih karunia dari Engkau Tuhan, supaya kami terus mengalami Tuhan, dapat mengatur hidup ini, mengelola hidup dengan bijaksana, hidup berkemenangan, dan makin baik cara mengatur hidup ini Tuhan, supaya mengalami kesuksesan yang luar biasa. Dan bukan itu, bahwa Engkau ingin hidup kami ini berkemenangan, lebih dari pemenang bersama dengan Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami tidak perlu takut, karena punya Tuhan Yesus yang ajaib, penolong yang memberi kami ide kreativitas untuk menjadikan hidup yang berhasil dan hidup berkemenangan. Mulai hari ini bersama Engkau kami pasti menang. Apapun masalah hidup jemaat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang masalah ekonomi Engkau buka jalan, Engkau beri ide kreativitas, Engkau buka jalan, mereka dapat keluar dan dapat solusi yang terbaik, supaya mereka berkemenangan, sukses, dan menjadi orang yang memberkati banyak orang, dan mereka akan bersaksi, Yesus ajaib, Yesus terlalu baik, dan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, terima jawaban dan pertolongan-Mu, dan sukacita-Mu, di dalam nama Yesus. Semua katakan, amin. Tuhan berkati saudara. Mari kita akhiri pada dengan sukacita. Sama-sama, mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus di amin. Raja segala raja. Jalan Raja. Semua katakan, mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Raja, dialah Tuhan. Jalan Tuhan, jalan Raja. Jalan Raja. Haleluya. Shalom. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Saudara-saudaraku yang ada beribadah secara online di rumah, mari langkah tanganmu
Bapak Yahweh akan memberkati Engkau. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang telah ditabur memberi kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Engkau yang sakit, Engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bermasalah dengan keuanganmu, Engkau bermasalah dengan pekerjaanmu, Tuhan bukalah. Kami percaya ada pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, ikut beribadah secara online, Tuhan Yesus mengasihi Engkau, Tuhan Yesus melindungi Engkau dan memberkati Engkau, memberkati pekerjaanmu, keluargamu, usahamu semuanya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kalian semuanya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.